Kita akan bahas ide baru, ini NRCA, my friends. Jadi buat my friends yang belum pernah mendengar, NRCA ini adalah Nusaraya Cipta. Dia adalah anaknya dari SSIA. Kita belum pernah bahas, tapi kenapa kita bahas? Karena kita melihat ada potensi yang cukup besar di emiten ini ya, my friends ya. Terlepas kalau my friends mendengar berita di luar sana seperti apa, kita tidak akan membahas dari sisi rumor atau apapun yang berhubungan ke sana. Kita hanya bahas dari sisi potensi yang menurut kita berdasarkan fakta dan data yang ada. Nah, kalau misalnya my friends perhatikan, NRCA ini sebenarnya perusahaan kontraktor ya my friends ya. Jadi dia fokusnya di pembangunan di construction, dan peers-nya itu ya sama kayak Wijaya Karya, PTPP, Total. Jadi itu si NRCA ini my friends. Nah, apa yang menarik ke depannya? Jadi kalau kita lihat ada potensi narasi yang akan terlihat perkembangan secara signifikan itu di tahun depan. Apa itu? Itu yang berhubungan dengan Subang Smartpolitan yang dimiliki sama SSIA my friends. Jadi kalau misalnya my friends lihat, ini dari materi public expose-nya SSIA, jadi bisa my friends akses. Dan di sini ada penjelasan bahwa kalau my friends lihat, Subang Smartpolitan ini kan bagian dari National Strategic Project ya, atau PSN ya my friends ya. Kalau my friends lihat di sini, pembangunan untuk jalan tolnya, timeline-nya kalau my friends lihat 2023 kuartal 1, signing of toll road-nya udah, construction-nya dimulai 2024 kuartal 4, diekspektasikan, sekali lagi, diekspektasikan atau dijadwalkan jalan tolnya akan mulai beroperasi di tahun 2027 kuartal 1. Pasti yang nonton akan bilang gini, ngapain dibahas sekarang sih Pak? Baru juga kuartal 1 2027, masih lama, 2025 aja belum selesai. Ingat my friends, saham itu akan selalu melihat masa depan, dia tidak melihat masa lalu. Kalau kuartal 1 sudah mulai beroperasi, berarti kita bisa berekspektasi 2026 nanti akan ada progres yang sangat signifikan. Dan kalau semuanya on track, harusnya akan terrefleksi di sahamnya. Nah, ini kalau misalnya my friends perhatiin, ini impact-nya akan besar sekali. Dan kalau misalnya my friends lihat juga dari project timeline-nya untuk Subang Smartpolitan ini sendiri, ini sudah berjalan secara signifikan ya my friends ya. Jadi ingat, ketika toll road-nya ini mulai beroperasi, itu berarti mengindikasikan akan lebih banyak lagi potensi klien yang akan membeli lahan di daerah Subang Smartpolitan, akan menambah juga potensi mereka yang mau tinggal di daerah sana, dan ini harusnya akan memberikan katalis positif untuk perusahaan construction yang terkorelasi dengan grup ini, yaitu si NRCA ini sendiri. Karena kalau daya tariknya itu signifikan, otomatis potensi pembangunannya juga pasti akan melonjak secara signifikan. Jadi ini salah satu cerita yang kalau misalnya kita lihat seharusnya akan memberikan impact dan harusnya akan berimbas juga ke si NRCA ini sendiri. Dan kalau misalnya friends lihat nggak jauh dari sana itu ada Patimban Seaport ya, di mana ekspektasinya juga akan memberikan kontribusi yang sangat positif sekali untuk untuk si Subang Smartpolitan ini sendiri. Dan kalau misalnya my friends lihat pembangunan sudah berjalan dan diekspektasikan akan meningkatkan kapasitas si Seaport itu sendiri dalam beberapa tahun ke depan. Jadi bisa dibilang impact-nya ini perjalanannya akan sangat panjang nih my friends. Jadi ide-ide yang kita lempar di Tiger Insights ini harus emiten yang punya potensi pertumbuhan tuh jangkanya jangka panjang ya. Jadi kalau toh pun sahamnya bergejolak ya seharusnya no issue ya my friends ya. Terus juga kalau misalnya my friends lihat di situ juga ada Patimban Industrial Estate ya yang terkorelasi dengan grupnya Barito Pacific. Yang mau kita angkat di sini adalah kalau misalnya my friends lihat ini sebenarnya apa yang ada di Subang Smartpolitan ini sebenarnya cukup terkorelasi ya dengan apa yang ada dimiliki sama Patimban Industrial Estate ya, di mana mereka itu fokus di sektor-sektor industri yang berhubungan dengan petrokimia, jelas grupnya Barito, electronic industry, electronic vehicle, semiconductor, otomotif dan logistik. Ini kalau my friends lihat electric vehicle atau EV, semiconductor ini kan terkorelasi banget ya sama otomotif ya. Jadi seharusnya Subang Smartpolitan sama Patimban Industrial Estate ini bisa berjalan berbarengan ya, di mana memang kuncinya itu dari toll road-nya, dan itu kalau sampai sudah berjalan, sudah beroperasi, seharusnya aktivitas di pelabuhan Patimbannya akan lebih signifikan lagi. Pertanyaan berikutnya lagi adalah, perusahaannya sebenarnya sehat nggak sih? Perusahaannya itu bagus atau tidak sih? Kalau misalnya my friends lihat, ini salah satu perusahaan konstruksi yang bisa dikatakan selalu mengalami profit sejak COVID ya. Sebelum COVID juga sebenarnya masih terus untung nih my friends. Tapi saya mau highlight yang ada di slide ini ya. Dimana kalau my friends lihat secara revenue itu terus mengalami kenaikan kecuali di 2021 ya.
efek dari COVID itu wajar. Tapi kalau my friends perhatikan dari sisi gross profit-nya, EBITDA-nya, terus net profit-nya ini kecenderungannya terus mengalami kenaikan my friends. Jadi ini salah satu perusahaan konstruksi yang memang secara historinya terus mengalami pertumbuhan, dan kalau cerita yang tadi kita bahas itu on track, harusnya ini akan terefleksi di kinerja masa mendatang untuk kinerja keuangannya si NRCA ini sendiri. Dan kalau misalnya my friends lihat perusahaan konstruksi itu selalu harus diperhatikan adalah dari sisi neracanya. Karena kalau dia mau ekspansi, dia butuh pendanaan, neracanya itu sehat atau tidak. Nah, kalau my friends perhatikan, dari total liabilities-nya dia terhadap equity-nya, ini saya ngomong semua hutangnya ya, termasuk yang ada bunganya dan yang di luar bunga ya. Jadi yang interest bearing sama non interest bearingnya, kalau my friends perhatiin, ini rasionya itu cukup rendah ya, debt to equity ratio-nya ya, itu kisaran cuma 1 kali my friends. Jadi untuk tipikal perusahaan seperti ini sangat mudah sekali untuk melakukan ekspansi karena rasio hutangnya masih tergolong cukup manageable ya, nggak terlalu signifikan juga nggak terlalu rendah juga. Jadi masih punya ruang untuk leverage my friends. Jadi NRCA salah satu yang bisa my friends perhatikan, dan semoga bisa memberikan insight pagi hari ini.